Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika ada undangan maulid, mari kita berusaha menghadirinya kalau tidak ada halangan yang sangat mendesak. Karena sesungguhnya ketika kita mendatangi acara-acara peringatan maulid, di situ ada salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada nasihat-nasihat tentang contoh-contoh perilaku Rasulullah yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kita datang maulid itu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya walaupun bagaimana cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah seperti cinta Rasulullah kepada kita. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai kita, bahkan lebih besar cinta Rasulullah daripada cinta kedua orang tua kita. Insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Al-Mu'in SPD kepada beliau dalam program semester. Saya berdiri bukan laki-laki identik dengan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bersama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Imam Desa Burau sekaligus imam di masjid ini, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak serta adik-adikku yang saya cintai. Jadi ada yang diikuti. Terima kasih dulu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang berberkah dan begitu mulia ini, mari kita kembali memperbanyak rasa syukur kita karena Allah masih menitipkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan itu kita kembali memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian bahwa manusia itu ini rupa tauhid. Kalau misalkan dia sudah diantar ke kuburan, kemudian pengantarnya itu pulang, maka datang malaikat Munkar Nakir bertanya kepadanya, apakah engkau mengenal Muhammad? Kalau orang ini semasa hidupnya sering bersolawat kepada Rasulullah, sering menghadiri peringatan-peringatan maulid, insya Allah akan dengan mudah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Tapi kalau tidak pernah bersolawat, tidak pernah dihadiri peringatan maulid seperti ini, maka tersesat nanti di kuburan. Kira-kira apa yang mau kita jawab setelah bertanya ke Munkar Nakir? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya enggak terlalu lama, biasa kalau ceramah paling lama itu 30 menit. Dan seharusnya sebenarnya yang berceramah di sini beliau. Kapabilitas ilmu beliau apalagi SPD MPD. Dulu di pesantren. Bolehnya itu Ustaz tapi kalau misalkan ada yang keliru nanti ya bisa ditegur. Ataukah kita jamaah yang lebih paham, tegur saya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama, maka saya di Talopo, ulama ini bernama Jalaluddin As-Suyuti. Kalau biasa kita membaca sejarah-sejarah Islam itu tentu kita dapati namanya. Apa kata beliau? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti,
siapa yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat, maka tempat itu tidak akan terbakar api sampai dengan maulid tahun berikutnya. Ulangi Pak Imam, makanya Jalaluddin Asyuti banyak di Bugis di sini. Yang sampai pasar Bugis kena Makassar. Oh, Makassar. Saya bahasa Indonesia saja lah. Gado. Ini Mas saya kira orang Bugis ternyata Jawa. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di 4 mazhab itu biasa kita sebut dengan Hambali. Apa katanya? Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini ngadapati rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehelai, 1 lembar. Kemudian rambutnya Rasulullah itu diambil, dijahit ke dalam bajunya, kemudian dijadikan sebagai zimat. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal ini ditangkap oleh musuh-musuhnya. Setelah itu dia diikat, kemudian dibakarkan api yang cukup besar, kemudian dia dilempar masuk ke dalam api itu. Apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hambal ini justru tidak meninggal atau tidak terbakar, malah sebaliknya hanya pingsan. Setelah dia tersadar dari pingsannya, muridnya bertanya kepadanya, "Wahai guru, tadi saya melihat api itu menyala begitu besar. Apa kira-kira penyebabnya sehingga engkau tidak terbakar oleh api itu?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Bagaimana mungkin aku bisa terbakar oleh api itu, sementara di dalam bajuku ada sehelai rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku jadikan sebagai zimat." Yang ketiga, Muawiyah. Kalau ini yang pernah sekolah di pesantren, ada di sejarah kebudayaan Islam itu Bani Umayyah. Umayyah ini pernah satu ketika ngadapati kukunya Rasulullah, kukunya Rasulullah itu kemudian dia simpan rapi. Hingga suatu waktu menjelang wafatnya Umayyah ini, dia bertanya kepada keluarganya, berpesan, "Kalau meninggal Kak nanti ada kukunya Rasulullah saya simpan itu, tolong kalau setelah saya dikafani ambil kuku itu kemudian masukkan ke dalam kain kafan saya." Apa yang diharap oleh Umayyah ini? Yang diharap adalah barokah, berkah yang dicari. Yang keempat, istrinya Rasulullah bernama Khadijah. Istrinya Rasulullah bernama Khadijah ini, dia bertanya kepada anaknya Fatimah, Fatimah, tanyai apamu, ada itu serbannya paling gak suka pakai, kalau misalkan nanti meninggal dunia, Kak tolong mintakan ke sama abbamu, kemudian jadikan serban itu sebagai kain kafanku. Kira-kira kita ini termasuk saya Bapak Ibu sekalian, karena tidak bisa lagi dapati serbannya Rasulullah, tidak bisa lagi dapati kukunya Rasulullah, tidak bisa lagi dapati rambutnya Rasulullah, bahkan tidak bisa lagi berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah. Lalu apa yang harus kita ikuti pada diri Rasulullah Muhammad SAW? Di dalam Quran, kalau tidak salah Quran surah Ali Imran ayat 31 atau 21 itu, Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, hendaklah dia mengikuti engkau wahai Muhammad. Apa yang mau diikuti kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang saya akan jelaskan pada waktu yang singkat ini. Kira-kira salah misalkan kalau ada saudara-saudara kita yang mengikuti Rasulullah itu dari cara berpakaiannya. Misalkan dia berjubah, biasa pakai baju kurung, ataukah misalkan dia memanjangkan janggut. Salahkah? Tidak salah. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek akhlaknya. Tingkah lakunya Rasulullah yang diikuti. Apa kira-kira gunanya seringkali sujud 5 kali sehari semalam kalau hati kita selalu dendam terhadap sesama manusia? Apa kira-kira gunanya?
Apa kira-kira gunanya sedikit mondar-mandir ke tanah suci kalau kita anggap bahwa diri kita jalan yang paling benar, sementara orang-orang di sekeliling kita itu neraka ditawanya. Yang lebih penting itu adalah akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwa sungguh telah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin sidang jamaah maulid yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Imam Desa, mari kita selalu membangun sinergitas. Maksudnya itu sering saling melindungi, saling merawat, yang saling baku benci-benci. Oleh karena hanya persoalan sepele. Biasa orang itu Bapak Ibu sekalian, baku benci hanya karena persoalan perut. Baku benci karena hanya persoalan pekerjaan. Kayak tim kampanye betul-betul. Baku benci hanya karena persoalan kendaraan atau harta yang dia miliki. Banyak yang seperti itu. Apalagi kalau pemilihan nih. Wah, luar biasa. Ini yang banyak terjadi dan itu yang harus kita hilangkan masing-masing pada diri kita. Saya kasih satu riwayat yang cukup panjang, mungkin sering kita dengar ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu masih tinggal di Mekah, setiap subuh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berangkat ke Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan ritual ibadah sholat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu rumahnya, apa yang didapati depan pintunya? Ternyata tumpukan tai onta yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah pada saat itu. Marahkah kira-kira Rasulullah? Tidak. Mungkin berbeda dengan kita kalau ada